Kalau lu asal no kontak, lu bukannya bikin dia ke-trigger buat ngejar lu, malah bikin dia adaptasi hidup tanpa lu. Soft contact itu kayak masak mie instan, bro. Kalau lu buru-buru angkat, mie-nya masih keras. Kalau kelamaan, mie jadi benyek. Lu harus tahu timing yang pas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak cowok bilang, gue no kontak aja deh biar dia kangen gitu ya. Kayak no kontak itu udah jadi tombol sakti tuh. Lu pencet, terus cewek lu langsung kebayang-bayang lu tiap malam, mewek di bantal sambil stalking IG lu. Padahal bro, gak sesimpel itu. Cewek tuh nggak semuanya kayak aplikasi yang kalau lu log out ya langsung nanyain, "Are you sure you want to leave?" gitu ya. Kan biasanya kayak gitu tuh di aplikasi-aplikasi ya. Ada juga loh cewek yang begitu lu hilang, dia malah bilang ke diri sendiri, "Oh ternyata gue bisa hidup baik-baik aja tanpa dia." Nah gimana tuh? Dan semakin lama lu hilang, semakin cewek itu belajar ternyata dunia nggak runtuh walau lu nggak ada. Ironis ya. Lu pikir lu bikin dia penasaran, lu pikir lu bikin dia bakal rasa kangen gitu. Ternyata lu malah lagi ngasih dia latihan buat move on. Dan lu tahu apa yang lebih nyakitin? Saat lu balik dengan harapan, dia masih nungguin lu. Yang lu temuin cuma senyum basa-basi ya. Dingin, beda, kayak lu orang asing aja gitu. Karena selama lu no kontak ya, dia juga punya waktu. Bukan cuma buat mikir lu, tapi juga buat ngerasain hidup tanpa lu. Kadang no kontak itu bukan bikin cewek mikir gue gak bisa kehilangan dia, tapi malah bikin dia sadar, ternyata gue gak separah itu kehilangan dia. Itulah kenapa no kontak bukan obat mujarab buat semua situasi ya. Kadang bukan dia yang butuh waktu buat mikir, tapi lu yang butuh waktu buat sadar kalau no kontak yang asal-asalan cuma bikin lu hilang di peta. Dan bro, hilang di peta itu beda banget sama bikin dia kangen. Nah, berdasarkan dari itu, di video kali ini gue mau bahas satu hal yang sering banget cowok salah paham. Karena banyak yang mikir no kontak itu selalu bikin cewek kangen. Padahal kalau lu salah langkah, yang ada dia makin jauh. Gue bakal bahas bedanya no kontak sama soft kontak ya. Kebetulan itu pembahasan kita di video kali ini. Nah, mana yang lebih ampuh bikin cewek kangen dan gimana cara ngelakuinnya biar lu gak kelihatan murahan? Bagi yang penasaran aja nih, so mari kita mulai. Langsung aja ke segmen pertama, kenapa no kontak gak selalu bikin dia kangen? Ini penjelasan ilmiahnya bro ya. Sekarang kita masuk ke satu fakta yang agak pahit ya. No kontak tuh gak selalu bikin cewek kangen. Banyak cowok mikir kalau dia ngilang, cewek otomatis bakal overthinking tiap malam ya. Mikir, dia kenapa ya? Kok tiba-tiba hilang? Apa dia lagi deket sama cewek lain? Padahal gak semua cewek kayak gitu bro ya. Ada cewek yang begitu lu hilang, dia malah bilang ke dirinya sendiri, "Wah pas banget nih, gue bisa nafas lega, gak ada drama kayak dulu." Nah gimana? Lu pikir dia nangis di kamar sambil dengerin lagu galau? Nggak juga. Yang ada dia lagi karaokean sama temennya sambil joget TikTok ya. "Aku tenang bersama dia tanpa kamu," gitu. Nah, lu tahu kenapa no kontak nggak selalu berhasil? Karena di dalam otak manusia ada yang namanya psychological reactance ya. Gini bro, otak manusia itu nggak suka kalau dikekang atau tiba-tiba kehilangan akses. Ketika lu ngilang, otak cewek bisa bereaksi dua arah. Pertama, reactance positif ya. Dia ngerasa kehilangan akses ke lu. Dia penasaran, dia kepo, dia ngerasa lu misterius ya. Nah, ini yang bikin cewek stalking lu diam-diam. Artinya, bisa aja itu berhasil ya. Dia bakal ngecek story, ngelihat siapa aja yang lu like gitu. Bahkan sampai nanya ke temen lu, "Dia kemana sih? Kok jarang update?" Ya kayak gitu kan yang kalian mau kan. Tapi ada juga nih yang namanya reactance negatif. Cewek malah mikir, ya udah sih, ngapain juga gue kejar orang yang ninggalin gue. Lama-lama dia belajar satu hal penting. Dia ternyata baik-baik aja tanpa lu.
ya. Nah, inilah kenapa no kontak itu kayak pisau, bro, ya. Bisa tajam banget kalau lu tahu cara make, tapi juga bisa melukai diri lu sendiri kalau asal main tebas, ya. Apalagi kalau lu makainya itu di waktu yang salah. Misalnya, cewek lu itu punya kepribadian avoidant, ya. Lu tahu kan cewek avoidant kan? Yang kelihatannya cuek, dingin, selalu nunjukin kalau dia nggak butuh siapapun gitu ya. Nah, kalau ke cewek kayak gitu, lu pakai no kontak ya. Lu malah makin dianggap nggak penting karena buat dia ngilangnya lu itu bukan ancaman tapi justru kelegaan. Dia bakal bilang ke dirinya sendiri, syukur dah akhirnya tenang juga hidup gua gitu kan. Sementara kalau lu punya cewek tipe anxious ya, yang gampang insecure, no kontak juga bisa bikin dia salah paham. Bukannya kangen, dia malah mikir lu udah benci sama dia. Terus dia narik diri, nutup pintu rapat-rapat, bahkan blok lu karena sakit hati duluan. Jadi no kontak tuh ya, gak sesederhana kayak nge-silent HP lu, terus berharap semesta bekerja bikin cewek lu kebakar rindu gitu, enggak. Kalau lu asal no kontak, lu bukannya bikin dia ke-trigger buat ngejar lu, malah bikin dia adaptasi hidup tanpa lu. Ingat bro, cewek itu makhluk adaptif. Semakin lu hilang, semakin otak dia belajar. Ternyata gue bisa bahagia juga ya, walau dia gak ada. Nah, disinilah banyak cowok kejebak ya. Mereka pikir no kontak selalu bikin cewek melting. Padahal kadang, lu cuma bikin dia pelan-pelan beneran move on. Itulah kenapa lu harus ngerti no kontak bukan obat mujarab buat semua masalah. Ada situasi di mana lu harus hilang, tapi ada juga kondisi di mana lu harus tetap muncul walau cuma sekelebat gitu ya. Dan itu bro yang bakal kita bahas di segmen selanjutnya, yaitu adalah tipe-tipe cewek yang gak mempan sama no kontak. Kenali bro ya, biar lu gak zonk. Sekarang kita masuk ke satu topik yang krusial banget. Gak semua cewek itu mempan sama no kontak. Banyak cowok asal pukul rata nih, mikir pokoknya semua cewek pasti kangen kalau gue ngilang. Lah bro, kalau semua cewek bisa diproses dengan cara yang sama, hidup lu pasti kayak main game level easy ya. Tinggal pencet tombol no kontak, kling ya, cewek langsung balik sambil bilang aku nyesel ninggalin kamu. Ya semua aja digituin. Faktanya, cewek tuh punya pola kepribadian yang beda-beda ya. Dan kalau lu salah nerapin no kontak ke tipe cewek yang salah ya, yang ada lu kayak orang lempar bumerang gitu. Niat bikin dia balik, malah mental ke kepala lu sendiri. Oke, gue jelasin pelan-pelan ya. Dalam psikologi hubungan ada yang namanya attachment theory ya. Nah, teori ini bilang kalau manusia itu punya pola ikatan emosional yang beda-beda. Ada cewek yang anxious attachment. Tipe ini tuh gampang overthinking bro ya, sensitif banget ya sama perubahan sikap lu. Lu ngilang dikit aja dia langsung mikir gue salah apa, dia benci gue ya, dia udah punya cewek lainnya segala macam lah ya. Emang sih awalnya lu pikir bagus dong biar dia kangen gitu kan. Tapi masalahnya cewek anxious ya, itu bisa kebawa ke arah negatif, bukannya kangen. Dia malah mikir lu ghosting. Terus dia blok lu, ngejauh, bahkan bilang ke temannya, udahlah dia gak serius sama gua. Dan ujung-ujungnya lu kehilangan akses buat balik ke dia, sama sekali hilang. Jadi no kontak ke cewek anxious itu kayak main petasan korek di pom bensin. Bahaya banget bro. Nah yang kedua, ada cewek dengan avoidant attachment. Ini kebalikannya banget ya, tipe cewek cuek ya, dinginnya kayak es batu di kulkas yang gak pernah mati. Cewek avoidant tuh makin lu ngilang, makin dia bilang ke dirinya sendiri, baguslah, gue gak suka orang yang terlalu needy. Dia tuh nyaman sendiri bro ya. Bahkan kalau lu hilang, dia malah merasa bebas, kayak baru lepas dari cicilan KPR. Lega banget lah intinya. Lu balik nih setelah no kontak, dia malah lihat lu kayak orang asing. Jadi kalau lu no kontak ke cewek avoidant, yang ada lu cuma makin ngegali kuburan lu sendiri. Terus yang ketiga, ada cewek dengan secure attachment ya. Nah ini yang langka bro, populasinya dikit. Cewek secure tuh dewasa, gak drama. Kalau lu no kontak, dia bakal kasih ruang juga. Tapi dia gak langsung ilfil. Dia masih terbuka buat komunikasi, asal lu gak ngilang kayak ninja tanpa jejak ya. Tapi ada satu masalah, cewek secure biasanya cepet adaptasi. Kalau lu kelamaan no kontak, dia bisa mikir, ya udah sih, mungkin emang gak jodoh. Lu balik nih, dia masih baik sih, tapi rasanya kayak temen lama yang ketemu di kondangan, bukan kayak mantan yang pengen balikan gitu, enggak. Nah bro, dari 3 tipe ini lu harus paham banget karena
no kontak itu bukan satu-satunya jalan ninja lu buat bikin cewek balik ya. Kalau salah sasaran, cewek malah makin yakin hidupnya lebih tenang tanpa lu. Dan lu tahu kan bro, cewek yang udah tenang itu susah banget buat lu tarik balik. Oke? Terus kita lanjut ke segmen yang ketiga ya. Soft contact. Jurus rahasia biar dia kangen tapi lu gak kelihatan murahan. Nah bro, kalau lu udah ngerti no kontak ya, itu bukan obat sakti buat semua cewek. Sekarang gue mau ngenalin ke lu topik utamanya nih ya, hidangan utama kita. Satu jurus rahasia yang sering diabaikan cowok, yaitu adalah soft contact ya. Nih ya, kebanyakan cowok mikir kalau lu mau bikin cewek kangen, lu harus ngilang total gitu kan. Lu hapus foto berdua, unfollow dia, blok nomor dia, terus berharap cewek lu nangis sambil scroll akun TikTok motivasi ya. Kayak kembalilah padanya jika masih mencintai, kan gitu-gitu ya. Bro, lu tahu nggak? Kadang lu ngilang total malah bikin dia bilang, ya udah sih, dia nggak butuh gua, ngapain gue mikirin dia. Itulah kenapa ada yang namanya soft contact ya. Soft contact itu kayak lu lagi diet gitu bro. Lu tetap makan enak, tapi porsinya dikit, biar lu nggak kelaparan tengah malam. Sama kayak PDKT ulang gitu, lu muncul secukupnya, bukan ngilang total. Soft contact tuh strateginya halus. Lu masih nunjukin lu hidup gitu, tapi nggak norak, nggak lebay gitu loh. Kayak apa contohnya? Misalnya lu masih follow dia, tapi lu nggak spam gitu, nggak spam likes gitu tiap dia posting foto gitu ya. Lu nggak selalu like foto dia, jarang-jarang aja. Atau lu reply story dia sekali-kali aja, tapi dengan gaya cuek. Misalnya dia upload story kopi kekinian gitu ya, lu bisa bilang, gak enak itu, lu kemakan iklan doang, gitu-gitu ya. Santai bro, gak baper, gak nunjukin lu desperate, tapi dia tahu lu masih eksis. Nah, lu tahu kenapa ini efektif? Karena otak manusia punya sistem yang namanya variable reward system. Ini gue kasih sedikit ilmu ya. Variable reward itu prinsip yang bikin orang kecanduan sosial media. Kadang notifikasi muncul, kadang enggak. Nah, yang bikin orang nagih buka handphone itu bukan karena notifikasinya selalu muncul ya, tapi karena lu nggak pernah tahu kapan munculnya. Jadi sering-sering ngecek kan gitu. Sama kayak soft contact tuh, lu nggak selalu muncul tapi sesekali nongol, bikin dia mikir ya, dia masih inget gua nggak ya gitu. Itulah yang bikin dia penasaran, karena lu unpredictable, nggak bisa ditebak. Gua kasih contoh chat soft contact ya, bisa lu catat. Misalnya lu kirim chat random kayak, kamu inget gak tempat ramen waktu itu? Ternyata sekarang waiting listnya sejam. Gokil sih. Atau lagu yang dulu kamu bilang alay, sekarang viral tuh di TikTok. Gimana tuh lidah kamu berubah? Gitu ya. Lucu, ringan, nostalgia dikit, tapi gak baper. Dan yang paling penting bro, lu gak kelihatan kayak cowok yang lagi ngemis balikan. Karena cewek tuh punya radar super canggih ya. Kalau lu sekali aja kelihatan needy, dia langsung mundur. Soft contact bikin lu tetap ada di radar dia, tapi lu kayak sinyal wifi gitu, lemah, muncul hilang kayak gitu-gitu ya. Sampai akhirnya dia penasaran, dia kenapa sih kok tiba-tiba muncul terus ngilang lagi gitu. Dan disitulah rasa kangen pelan-pelan tumbuh. Gue pernah nemu studi dari University of Kansas bro. Mereka bilang hubungan yang punya elemen uncertainty ya, alias ketidakpastian, justru bikin orang mikir lebih sering tentang pasangannya. Kenapa? Karena otak manusia itu benci banget sama tanda tanya. Lu hilang total sama dengan dia belajar hidup tanpa lu. Lu muncul terus sama dengan dia ilfeel karena lu kayak pengangguran yang gak punya hidup lain. Nah, soft contact nih ada di tengah-tengah. Lu muncul secukupnya, kasih dia teka-teki, biar otaknya kerja keras mikirin lu. Tapi ingat bro, soft contact juga ada batasnya. Lu gak boleh berubah jadi spammer gitu ya, yang tiap hari cari bahan buat chat ya. Lu juga jangan kayak mantan istri debt collector yang tiap seminggu sekali ngechat gimana kabar lu, sehat gitu ya. Karena kalau kebanyakan, lu malah bikin dia mikir lu masih baper. Soft contact itu kayak seni ya, lu harus tahu kapan lu muncul, kapan lu mundur. Dan lu tahu apa yang paling keren dari soft contact ya? Cewek merasa lu udah move on, tapi di sisi lain dia masih ngerasa lu deket. Dan itu bro, bikin dia ngerasa kehilangan sesuatu yang belum sepenuhnya hilang.
Nah, di segmen selanjutnya gue bakal kasih lu gimana cara ngelakuin soft contact yang bener step by stepnya nih, biar lu gak kelihatan murahan, tapi juga gak hilang dari peta. Oke, langsung aja ke segmen yang keempat. Cara ngelakuin soft contact yang bener, biar lu gak kelihatan murahan, bro. Nah, sekarang kita masuk ke inti jurus rahasia ya. Gimana sih cara ngelakuin soft contact yang bener gitu. Karena banyak cowok yang ngerti teori soft contact, tapi prakteknya itu zonk ya. Lu tahu kenapa? Karena soft contact itu kayak bikin kopi susu ya. Kalau kebanyakan kopi pahit, kebanyakan susu enek. Jadi harus pas gitu loh. Nah, gue bakal kasih lu step by stepnya. Langkah pertama itu adalah timing ya. Soft contact itu nggak langsung lu lakukan habis putus atau habis ribut gede gitu. Kalau lu masih kebawa emosi langsung chat dia gitu ya, itu bukan soft contact ya, itu namanya curhat sambil nyari validasi. Minimal lu kasih waktu 2-3 minggu buat cooling down gitu, biar lu juga tenang bro. Karena lu chat dalam keadaan baper, bahasa lu pasti kebaca needy gitu, pasti itu. Makanya harus ya 2-3 minggu lah ya. Cewek tuh peka banget. Lu bilang gue cuma pengen tahu kabar lu gitu, dia terjemahin jadi gue masih butuh lu banget gitu. Terjemahan dia tuh kayak gitu. Langkah kedua, keep it casual ya. Soft contact tuh bukan ajang balikan dadakan ya. Lu muncul tipis-tipis aja. Kayak apa contohnya ya? Lu inget gak tempat kopi yang waktu itu lu bilang overrated? Sekarang viral tuh. Atau tadi lewat toko baju kamu tuh masih rame banget ya. Kamu yang bikin laku ya gitu. Santai, lucu, gak baper, tapi nunjukin masih inget hal-hal kecil soal dia. Terus langkah ketiga, batasin intensitasnya. Bro, soft contact bukan tiket buat lu chat tiap hari. Kalau tiap hari lu muncul, itu bukan soft contact. Itu namanya soft spam gitu ya. Lu harus bikin dia ngerasa lu unpredictable. Kadang muncul, kadang hilang. Kenapa? Karena cewek itu lebih kepikiran sama cowok yang gak selalu available. Ya, gue pernah baca studi dari University of Virginia bro. Mereka bilang orang cenderung lebih tertarik sama pasangan yang ambiguous, alias gak jelas. Karena ketidakpastian bikin otak terus mikir dia ini sebenarnya masih sayang gak sih gitu. Dan makin banyak tanda tanya, makin besar rasa penasaran. Makanya lo harus pinter jaga jarak. Muncul di waktu yang unexpected ya, tapi gak ngilang berbulan-bulan. Langkah keempat, jangan bawa drama bro. Ini penyakit banyak cowok ya. Lu chat soft contact tapi isinya drama. Kayak, aku masih kebayang kamu tiap malam, susah banget lupain kamu. Lah bro, itu mah curhat bro, bukan soft contact. Soft contact itu gak boleh bikin cewek merasa bersalah ya. Gak boleh bikin dia ngerasa tertekan. Justru harus ringan, biar dia mikir lu itu udah fine gitu. Karena ketika lu masih kelihatan luka gitu ya, cewek bisa mundur karena takut drama lagi. Terus langkah yang kelima, kasih ruang buat dia bales. Kalau lu soft contact, jangan menoloh ya. Buka peluang buat dia bales. Misalnya, kamu ingat gak dulu kita ribut gara-gara sambal mie instan? Aku ketemu varian baru nih, kayaknya kamu suka. Itu bikin dia nostalgia, plus ngasih celah buat dia respon ya. Nah bro, intinya soft contact tuh kayak lu lagi ngetuk pintu pelan-pelan lah gitu ya. Lu kasih tanda lu masih ada, tapi lu gak maksa dia buka pintu lebar-lebar. Dan yang paling penting, lu harus bikin hidup lu tetap kelihatan fun tanpa dia. Karena soft contact itu paling ampuh kalau dia lihat lu tetap happy, tetap sibuk, tetap berkembang. Itulah yang bikin cewek mikir, kok dia kayak makin menarik ya, kayak makin berharga setelah gue tinggalin gitu. Nah, kayak gitu ya. Di segmen berikutnya nih gue bakal bahas tanda-tanda kalau soft contact lu itu mulai berhasil. Biar lu tahu kapan harus lanjut dan kapan lu stop gitu. Karena gak semua sinyal harus lu sambut juga bro ya. Langsung aja kita ke segmen yang kelima. Tanda-tanda soft contact lu tuh mulai bekerja ya. Biar lu tahu dia masih punya rasa atau gak sama lu. Pokoknya lengkap lah di video kali ini ya. Gue usahain semuanya lengkap gitu, biar lu gak nanya-nanya lagi. Sekarang kita masuk ke momen yang paling bikin cowok deg-degan. Yaitu adalah gimana caranya lu tahu kalau soft contact lu itu mulai bekerja. Karena lu pasti nanya dong ya, pasti dong. Bro, gue udah chat random nih, gue udah muncul sesekali nih, tapi gimana gue tahu dia mulai kangen gitu kan?
Nah bro, cewek itu makhluk penuh kode. Lu harus peka baca sinyal nih. Karena cewek jarang ngomong langsung ya. Aku masih sayang kamu, balikan yuk gitu. Itu jarang banget kejadian. Enggak bro, cewek tuh bangga sama pride-nya. Tapi ada tanda-tanda halus yang nunjukin kalau soft contact lu itu pelan-pelan bikin dia mikir, dia kayaknya masih menarik ya gitu. Tanda pertama nih, respon tuh makin cepet. Ya, awalnya lu chat, dibalas 2 jam kemudian. Lama-lama lu chat siang, sore udah dibales. Bahkan kadang nih, dia balasnya cepet. Terus pura-pura kayak lama lagi balas chatnya. Gitu, balas chat kedua ya, biar gak kelihatan antusias. Nih lu harus paham drama-drama mereka nih ya. Itu tanda dia mulai peduli lagi sama kehadiran lu. Tanda yang kedua nih ya, dia mulai nanya balik. Kalau cewek cuek tuh biasanya chat lu cuma dibalas pendek, kayak oh tahu iya gitu ya. Tapi kalau dia udah mulai nanya balik, sekecil apapun, itu tanda dia pengen komunikasi tetap jalan. Contoh nih ya, lu chat, tempat ramen itu rame banget sekarang. Dia balas nih, serius? Sama siapa kamu kesana? Nah, lu lihat bro ya, dia mulai kepo tuh. Itu sinyal dia belum sepenuhnya lepas. Tanda ketiga, dia mulai nostalgia. Tiba-tiba dia bilang, aku ingat waktu itu kita ribut gara-gara sambal mie instan. Lucu banget ya gitu. Nah, nostalgia itu tanda dia masih nyimpen ruang buat lu di memorinya dia. Karena otak manusia itu punya yang namanya emotional memory. Kenangan yang emosional, baik itu lucu, sedih, atau manis, nempel lebih lama daripada kenangan biasa gitu. Jadi kalau dia mulai buka topik masa lalu, artinya dia lagi ngecek masih ada chemistry gak nih gitu kan. Terus tanda yang keempat, dia mulai lebih terbuka soal kehidupan pribadinya. Cewek yang udah mau cerita masalah pribadi, artinya dia masih percaya sama lu. Misalnya nih, kemarin gue capek banget di kantor, drama banget deh sama si bos gitu ya. Itu sinyal kalau lu masih punya posisi spesial. Karena cewek tuh gak sembarang cerita masalah personal ke cowok ya, yang dia anggap stranger tentunya. Terus yang kelima, ya dia mulai ngasih hint ya, petunjuk ketertarikan gitulah ya. Contoh nih ya, kamu kelihatan makin kurusan ya sekarang. Kamu sibuk aja nih. Hebat sih kamu gitu. Ya. Cewek tuh jarang puji cowok kalau dia udah total mati rasa, bro ya. Kalau dia muji artinya masih ada spark kecil gitu yang masih nyala. Ya. Nah, semua tanda ini gak selalu muncul barengan. Kadang satu dulu, kadang 2 sekaligus. Dan lo harus inget, jangan langsung keburu girang kalau dapat sinyal. Karena cowok yang terlalu semangat langsung nembak lagi, itu bisa bikin cewek mundur. Soft contact itu kayak masak mie instan bro. Kalau lu buru-buru angkat, mie-nya masih keras. Kalau kelamaan, mie jadi benyek. Lo harus tahu timing yang pas. Lu dapat sinyal, pelan-pelan aja, tetap stay cool biar rasa penasaran dia makin gede. Dan yang paling penting, pastiin selama soft contact tuh lu tetap nunjukin hidup lu makin naik level. Ya, ini yang paling penting banget. Karena cewek itu gak cuma kangen sama cowoknya dulu, tapi sama cowok yang dia lihat makin berharga setelah ditinggalkan. Oke, paham ya? Bro, intinya gini, no contact itu bukan jurus sakti, bukan tombol ajaib yang bikin cewek tiba-tiba kangen setengah mati. Kadang no contact tuh malah bikin dia belajar hidup tanpa lu. Dan soft contact ya, itu juga bukan jaminan dia pasti balik. Karena dalam hubungan gak ada yang pasti selain rasa capek kalau lu terus ngejar orang yang gak mau lagi sama lu. Nah, itu fakta tuh ya. Tapi gue selalu bilang nih, cinta itu bukan soal siapa yang ninggalin lu, tapi siapa yang layak lu perjuangin. Kalau cewek lu memang punya rasa, ya soft contact bisa jadi cara lu tetap eksis di radar dia tanpa bikin lu kelihatan murahan. Tapi lu juga harus tahu kapan stop ya. Karena bro, kadang yang bikin lu susah move on bukan karena dia terlalu istimewa, tapi karena lu terlalu keras kepala buat terima kenyataan. Jangan sampai lu terus maksa nyalain lilin di tempat yang gak ada oksigen sama sekali gitu. Karena makin lu tiup, makin padam bro. Gue cuma mau lu ingat satu hal, harga diri lu itu lebih mahal dari rasa penasaran lu. Kalau semua tanda nunjukin dia gak mau lagi buka pintu, mungkin bukan karena lu gak cukup baik, tapi karena dia bukan rumah yang tepat buat lu pulang. Dan lu tahu apa hal yang paling keren dari patah hati? Yaitu adalah bikin lu belajar ngehargain diri lu sendiri. Karena setelah semua luka, akan ada momen lu ngeliat ke kaca nih dan bilang,
gue layak kok dapet yang lebih baik gitu. Gue pengen lu inget bro, lu pantas dapet hubungan yang bikin lu tumbuh, bukan yang bikin lu ngecilin diri lu demi orang yang gak peduli. Jadi kalau lu lagi galau, mau no contact gitu, atau soft contact nih, lu galau ya, tanya dulu ke diri lu sendiri, gue ngelakuin ini karena mau dia balik, atau karena gue cuma takut kesepian ya. Itu harus lu pastiin. Karena bro, dua alasan itu beda banget. Nah menurut lu bro, cewek lu tipe yang butuh no contact total atau soft contact? Atau sebenarnya dia udah jadi masa lalu yang harus lu lepasin? Tulis di kolom komentar ya, gue pengen tahu nih cerita lu. Seperti biasa, quotes terakhir dalam video kali ini adalah, kadang yang bikin orang kangen bukan karena kamu hilang, tapi karena kamu muncul secukupnya di tempat-tempat tak terduga. Tapi ingat, secukupnya, bukan seenaknya. Oke, paham ya? Seperti biasa bro, kita seruput dulu bentar sebelum gue closing ya. Haus banget. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan conditional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.